Dia berkata, jika kamu mengikutiku, kata Khidir, maka janganlah kau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Jadi kalau belum diterangkan, jangan nanya. Nah, belajar spiritual itu begitu. Jangan minta diterangkan, jangan. Nanti akan diterangkan langsung oleh pengalamanmu sendiri. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ya Walad itu berdialog dengan muridnya. Muridnya itu saking cerdasnya, dikit-dikit nanya. Apa jawaban Al-Ghazali? Kelak ketika amalmu sudah sampai di sana, kamu sendiri yang akan menjawab pertanyaanmu sendiri. Itu baru keren belajar spiritual. Itu berarti lewat anak tangga. Jangan lewat eskalator, loba nu kaliwat. Kalau anak tangga kan satu-satu dilewati, betul nggak? Eskalator mah cicing weki. Betul nggak? Kanyahoan di luhur itu eskalator. Paham? Jadi jangan berharap cicing wae bisa naik kesadaran, nggak akan bisa. Semua harus diolah oleh kita sendiri. Nih saya kasih tahu, mau kayak Nabi Muhammad sampai di Sidratil Muntaha? Mau? Sidratil Muntaha itu puncak kesadaran. Untuk mencapai puncak gunung nggak mungkin terbang. Harus setiap tangga yang mengantarkan kita ke puncak itu dilewati. Kadang tisoledat, kadang jatuh, kadang kehujanan, ikuti aja. Kalau ada orang yang menawarkan belajar kesadaran dengan saya, cespleng, bohong. Bohong. Karena semua harus dialami. Sedangkan untuk mengalami perlu waktu. Perlu waktu. Nah, makanya kalau belajar dengan saya, yuk ikutin step by step. Ada yang bilang, ayah, ada orang pinjam uang sama saya, berapa? 10 juta. Terus belum bayar-bayar. Udah. Doakan aja dia banyak uang. Kamu jangan fokuskan pikiranmu pada uang yang 10 juta. Duit dari Allah yang akan diberikan pada kamu lebih banyak daripada 10 juta. Balik syukur, nggak balik juga nggak apa-apa, tidak akan berkurang hartamu. Saya bilang begitu. Ya, ini belajar kesadaran. Belajar kesadaran. Saya tidak mungkin ngajarkan nggak bayar, ntar sampai saya dipanggil. Emang saya debt collector? Enak aja. Saya mengajarkan pemahaman daripada menyalahkan, pahami, betul nggak? Damanena tah hayang mayar ngacan aya. Betul? Coba, damai nggak? Damai. Kemana pikiran diarahkan, ke situ energi mengalir. Arahkan pikiran pada rezeki dari Allah. Di tabungan Allah mah saldonya tanpa batas. Betul? Itu. Kalau kita terus pikiran 10 juta, hiji moal datang-datang nur kadua, rezeki kita sakit tuh tara nambah. Jadi sirah lieur. Sok nyereri sirah mah kelihatan dari sini juga. Segala di pikiran. Ya. Nah, itu harus belajar kesadaran. Langsung. Maka berjalanlah keduanya. Siapa yang berdua itu? Musa dan Khidir. Udah janjian tadi? Janjian. Kamu jangan menanyakan sesuatu sebelum aku menerangkannya. Ketika berjalan keduanya hingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Khidir melobanginya. Perahu dilobangi. Pres. Musa berkata, "Mengapa kamu melobangi perahu itu? Akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Nah, mulai cek orang oge. Maneh mau bisa sabar. Belum dijelaskan sudah langsung protes. Nah, di spiritual tuh model-modelnya kayak gitu. Baru aja tahap pertama menginjakan kaki di spiritual, waduh sudah banyak. Nanya itu. Cicing atuh heula, cicing. Ini saya kasih tahu sekalian nih. Ya, itu yang namanya kecentilan spiritual tuh itu. Inanya euforia spiritual itu. Makanya kalau sudah masuk menginjakkan kaki di spiritual, sabar, ikuti bimbingan. Karena apa? Seorang guru tuh pasti punya kurikulum.
Step by step. Tenang aja, tenang. Nah, kalau pengen cepat bisa, pengen cepat itu, ngalengit. Yang pengen cepat bisa, pengen cepat ini, pengen mencapai itu, dalam perjalanannya pasti menghilang. Las lengit. Iya, sakti kan? Bisa ngalengit. Betul nggak? Iya. Nggak pernah ketemu saya lagi. 2 tahun, 3 tahun udah babak belur. Baru hampura ya. Saya kemarin salah persepsi. Itu untung balik deh. Nah, rata-rata begitu. Rata-rata begitu. Ini kan sudah ada ayatnya. Musa juga begitu, nggak sabar. Lanjut. Dan Khidir berkata, bukankah aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar. Diajar jeung urang mah. Karena kalau di syariat semua serba dijelaskan. Di hakikat itu tidak begitu. Di hakikat itu diajarkan cara untuk mengalaminya. Setelah dialami nanti kamu yang akan menjelaskan sendiri. Itu namanya discovery learning. Itu pembelajaran tingkat tinggi. Nih, semoga pada ngerti. Nggak ngerti, cari tahu. Jadi kalau belajar itu guru ngajarkan terus, setiap pertanyaan dijawab, itu bukan pembelajaran yang bagus. Pembelajaran yang bagus tuh guru memberi tantangan supaya dia menjawab dengan kecerdasannya sendiri. Nah, belajar spiritual tuh seperti itu Bapak Ibu. Jangan banyak WA. Kalian tuh kadang-kadang WA sama saya, ya Allah, ayah tolong jelaskan Quran surat Al-Baqarah. Kumaha 286 ayat rek dijelaskeun kumaha. Satu ayat aja saya tidak bisa menjelaskan lewat WA. Tapi kalau mau mengalami ya bisa. Tapi kalau dijelaskan itu udah keterlaluan. Tolong jelaskan Quran surat Ali Imran. Mas WA-nya begitu. Jadi Khidir berkata, bukankah aku telah berkata sesungguhnya kamu sekali tidak akan sabar bersamaku. Karena metode belajar spiritual itu harus dialami. Beda dengan metode belajar ilmu syariat. Dijelaskan, jelaskan. Walaupun tidak dialami, yang penting sudah dijelaskan. Ada terminologi yang berbeda. Paham? Nah, mana? Mau saya jelaskan Allah atau mengalami Allah? Mau saya jelaskan jeruk atau sekarang saya bagi jeruk? Oh, jeruk nawa gimana? Tenanglah, ada lontong di luar. Daripada saya jelaskan lontong kan lebih bagus saya bagi. Betul nggak? Begitu nanti di luar, lontong gimana? Gitu deh. Selesai kan belajarnya. Daripada lontong adalah hese. Lontong adalah nasi yang terbuat dari beras, dibungkus oleh daun pisang. Ya. Kemudian dikasih cengek, dikasih panjang. Huapkeun we. Gimana lontong? Gitu. Gak ada penjelasan lagi. Mau gitu? Nah, belajar tuh gitu yang bener. Ini ngerti dari tadi saya bicara? Lanjut dulu. Saya sengaja pakai Quran supaya saya tidak dianggap berpersepsi. Musa berkata, janganlah kau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Wah, dia yang salah, dia sendiri yang tong hukum saya, gitu udah biasa. Ini mentality orang-orang yang mau belajar spiritual tapi belum siap. Ketika ditegur sedikit aja hilang karena pengennya disanjung. Padahal kalau ditegur itu adalah cinta kasih seorang pembimbing, harusnya ngikut sami'na wa ata'na. Kenapa? Maaf ya. Seorang pembimbing spiritual yang welas asihnya sudah tanpa batas tidak mungkin menegur dengan kebencian kecuali untuk mengarahkan orang itu menjadi lebih baik. Lanjut. Nah, tambah asik nih. Sebentar lagi tapi waktunya ya. Maka berjalanlah keduanya. Tadi baru melobangi perahu ya. Berjalan keduanya. Hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, mengapa
kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukankah karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Iya kah guru? Itu sopan pisan. Betul nggak? Gurunya dibilang mungkar, coba ya. Aduh, yang kayak gini, model-model kayak gini belajar spiritual, lengit. Nggak akan. Karena kadang-kadang dalam spiritual itu seorang pembimbing itu harus memberikan ujian-ujian yang berat itu. Untuk menguji seberapa tingkat kesadaran dia. Makanya hati-hati, banyak jebakan di spiritual itu. Ya? Iya. Junun al-Misri, seorang sufi yang besar, sebelum diajarkan untuk meniti ke dalam diri, sama gurunya dikasih itu bambu, dalamnya ada tikusnya, tutup atasnya dengan daun kelapa kering. Kamu boleh belajar dengan aku, tapi ada perintah dari aku. Apa guru? Sampaikan ini pada temanku di seberang sungai sana. Nih, bawa. Bawa. Wah, saya mau jadi murid. Senang saya gitu. Saking senangnya, girangnya di jalan itu naon kok kerosakan. Dibuka tutupnya, begitu dibuka jeleng. Tikus. Kalau sudah begitu tutupnya sudah terbuka, ya seorang guru juga tahu. Udah nyampe situ. Lepas ya tikusnya. Oh, guru tahu? Iya tahu lah. Dari wajahnya juga kamu memang tidak sabar. Model kamu itu model kepo. Jadi sebetulnya walaupun dirapihkan itu daunnya, penutupnya, ya gurunya udah tahu. Tikusnya udah loncat. Matak balik deui oge. Betul? Iya, kalau tidak loncat gak mungkin kan bambunya dikasih lagi. Apa kata gurunya? Baru dititipi seekor tikus saja kamu sudah tidak amanah. Bagaimana aku bisa menitipkan ilmu agung untuk meniti ke dalam diri? Al insanu syirri wa annasyiruhu. Bubar tuh, Junun al-Misri tidak jadi dapat ilmu. Sama seperti Khidir. Nah, kenapa ini saya bahas? Karena banyak yang tidak mengerti. Terminologi belajar ilmu syariat dengan terminologi belajar ilmu hakikat itu sangat berbeda. Ilmu hakikat menekankan pada aspek pengalaman pribadi sehingga memahami langsung dari pengalamannya. Oke? Langsung? Udah protes tadi? Protes. Apa kata Khidir? Khidir berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku. Yang kedua, kalau bahasa Inggrisnya mah nista, maja, utama. Itu. Tahu ya? Bahasa Inggris itu. Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, padahal sudah 2 kali, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Oke, lamun saya nanya deui, geus lah tong jadi murid. Sesungguhnya kamu sudah memberikan begitu banyak uzur kepadaku, sudah begitu banyak kesempatan kepadaku. Jadi sudah diberi kesempatan 2 kali. Berikutnya, jalan lagi keduanya. Hingga tatkala keduanya sampai pada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu. Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang mau roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, jikalau kamu tahu, jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Oh, protes lagi. Apa kata Khidir? Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapku. Jadi ketika orang belum mengalami pasti tidak sabar. Paham? Jadi untuk bisa sabar itu harus mengalami. 1, perahu dilobangi. Mana perahu? Nih perahu. Harus dilobangi supaya mata kolbunya terbuka. Jangan tertutup lagi. Jadi melobangi perahu itu artinya adalah menembus ya ketertutupan mata kolbu. Yang kedua, anak dibunuh. Kalau belajar spiritual, bunuh sifat kekanak-kanakanmu. Jangan kekanak-kanakan. Anak itu tahu dikit, bicarakan.
Tahu dikit dibicarakan, tahu dikit di-sharingkan. Kayak kalian sharing aja kerja. Baru terima kabar di WA belum diamalkan. Manfaat jus tomat. Wah, canyon oge jus geus dibagikan. Wah, silahkan diamalkan. Ari maneh geus ngadahar jus acan. Itu kebiasaan. Paham ya? Tuh. Jadi yang pertama, lobangi perahumu. Yang kedua, bunuh sifat kekanak-kanakan pada dirimu. Kalau mau belajar spiritual, jangan kekanak-kanakan. Makanya di Quran surat Al-Baqarah jelas. Sapi betina yang akan disembelih itu perlambang dari jasmani orang yang belajar spiritual. 1, jangan terlalu tua. 2, jangan terlalu muda. Terlalu tua gak nyambung. Terlalu muda kekanak-kanakan. Cocok dengan Quran. Nah, makanya kalau kita tahu peta Quran 30 juz, wih keren Quran tuh, nyambung semuanya. Maaf ya, saya baca Quran tuh sudah ribuan kali. Dan saya kalau baca sesuatu saya petakan itu, saya petakan. Wah, udah ribuan lembar saya bikin peta Quran itu. Ini surat ini ke sini, surat ini ke sini. Kalau dibukukan mungkin sudah jadi konkordansi Quran, itu cara saya belajar Quran. Ini hubungannya dengan ini hubungannya dengan ini, sudah saya petakan seperti itu. Makanya saya kalau udah bicara Quran gak tahan di sini, pengen nangis. Kenapa? Kalau saya lihat Quran tuh isinya aduh luar biasa. Dan yang saya lihat potret umat sekarang ini kok berbeda dengan yang saya baca dalam Al-Quran. Yang ketiga, dinding roboh didirikan. Bukan dinding itu yang roboh, dindingnya anak yatim. Kan di situ ada harta karun buat anak yatim. Anak yatim itu adalah jiwa kita yang tidak pernah dilahirkan. Jadi yang yatim itu adalah yang tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya. Tubuh jasmani semua ada ibu bapaknya, tetapi tubuh spiritual gak ada ibunya, gak ada bapaknya. Ditiupkan langsung oleh Allah. Itu yang yatim. Jadi yatim itu hakikatnya adalah jiwa kita. Jiwa kita itu harus ketemu harta karunnya. Harta karun jiwa kita adalah Allah. Dan dinding yang roboh itu berarti dinding iman kita yang selama ini sudah roboh. Maka iman kita harus ditegakkan agar harta karun anak yatim itu akan dimanfaatkan oleh sang yatim yang ada dalam diri kita. Terjawab sekarang judul ini? Jangan melewati eskalator. Harus melewati anak tangga. Jadi belajar spiritual perlu kesabaran, perlu waktu. Izinkan seorang pembimbing untuk memberikan pengalaman-pengalaman langsung. Sabar, sabar. Spiritual kita akan keren, kesadaran kita akan meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.